Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan menghitung bagaimana cara untuk memperoleh nilai return untuk saham-saham individual. Kemudian kita juga akan mencari nilai risiko, di mana kita akan mencari nilai varian, standar deviasi di sini. Kemudian selain itu juga kita akan menghitung nilai expected return suatu portofolio, di mana kita akan mengestimasi nilai return dan juga risiko portofolio, yang artinya kita akan menghitung return yang kita harapkan atau expected return dan juga risiko dari suatu kumpulan aset individual. Nah, aset individual itu auto, ya, ada BAL. Nah, aset individual ini akan kita kombinasikan dalam suatu portofolio aset. Nah, kalau kita bahas portofolio aset, nah ini ya simbolnya ya, portofolio aset berarti kita gabungkan antara auto dan juga BAL. Nah, yang pertama di sini saya informasikan ini warna hijau adalah data yang diketahui, di mana ini adalah harga saham penutupan ya, harga saham penutupan. Kalian bisa searching di Finance ataupun di sumber lainnya ya, kalian bisa peroleh data untuk harga penutupan dengan sangat mudah di berbagai platform. Kemudian kalian juga di sini ada data-data lainnya di mana periode untuk data penutupan harga saham ini mulai dari periode pertama sampai dengan periode 11. Nah, di sini kita akan mencari yang pertama itu adalah nilai return dari masing-masing saham. Nah, ini yang warna kuning ya, yang warna kuning ini adalah yang harus kalian cari. Ini sudah Ibu hitung sebelumnya. Jadi di sini coba Ibu delete terlebih dahulu ya. Nanti bisa kalian coba pelajari dan kaji. Nah, caranya adalah untuk memperoleh nilai return itu adalah rumusnya harga saat ini, harga periode sekarang dikurangi dengan harga periode sebelumnya dibagi dengan harga periode sebelumnya. Jadi kalau kita menggunakan rumus itu otomatis di sini kita akan mulai dari periode kedua ya. Tadi rumusnya adalah kita pakai sama dengan harga saat ini, kita mau mencari yang auto ya, berarti harga saat ini 1.900 dikurangi dengan 2.000 ya, harga saat ini kan 1.900. Harga sebelumnya adalah periode 1 ya, 2.000. Lalu dibagi dengan periode sebelumnya. Jadi kita bagi dengan nilai ini. Oke, ketemu ya nilainya. Nah, untuk memperoleh nilai yang bawah, kalian nggak perlu ngitung lagi, langsung aja kalian sorot di sini, nanti ada tanda di ujung sini, langsung tinggal tarik aja. Oke, udah kan? Nah, kemudian di sini juga kita mau memperoleh nilai return BAL. Sama ya, kalau kalian mau memperoleh nilai return BAL, rumusnya sama dengan, kita mulai dari periode kedua ya. Ini periode kedua. Mulai dari periode kedua berarti sama dengan fokus di data yang BAL ya, karena kita mau cari return untuk saham BAL. Berarti sama dengan harga saat ini 600 ya dikurangi dengan harga sebelumnya, berarti periode pertama 700 dibagi dengan periode sebelumnya 700. Harganya berarti nilainya adalah minus 0,1429. Nah, ini juga kalian kalau mau cari tinggal tarik saja ke bawah. Kalian juga di sini tinggal ini ya. Jadi kalau mengerjakan itu tidak usah semuanya satu-satu. Kalau kalian mengerjakan manual di book mungkin seperti itu. Namun Ibu di sini menyampaikan dengan menggunakan Excel supaya lebih cepat. Nah, kita sudah dapat nilai ini. Nah, kemudian kita juga akan mencari nilai jumlah di sini ya. Jumlah itu kita peroleh dari nilai sum. Jadi di sini itu seperti ini, sama dengan ya, sama aja langsung. Nanti ada fungsi keluar, tinggal diklik, lalu tinggal disorot ya, disorot seperti ini, enter. Seperti itu. Nah, ini juga sama caranya. Untuk return BAL juga rumusnya sama ya, tinggal sama dengan ya fungsi sum, keluar fungsi sum, tinggal disorot saja. Nah, seperti ini sampai dengan ini. Oke, enter. Sudah ketemu nilainya.
Kemudian nilai expected return caranya di sini menggunakan average ya, fungsi dari average untuk nilai expected return. Ini kita belajar secara cepat ya. Berarti kalian tinggal menggunakan fungsi ini saja. Nih yang ini ya. Sama dengan average disorot mulai dari ini sampai dengan 11. Ya, yang ini yang fungsi ini. Ya, kemudian untuk yang ini juga sama caranya. Sama dengan average, ya, fungsi average. Nanti kalian tinggal nih, Ibu sorot ya, ini. Nah, jadi sama dengan fungsi average, kemudian disorot mulai dari periode kedua sampai dengan periode ke-11, sampai ketemu nilainya. Nah, kita juga akan memperoleh nilai varians. Nah, untuk nilai varians ini, jika rekan-rekan sekalian lihat di layar, nah, di layar kalian bisa lihat untuk cara untuk memperoleh varians ini ya adalah kita menggunakan fungsi sama dengan var, ya fungsi var. Di mana fungsi var ini kita sorot, lihat ya. Nah ini yang ditandai. Nah ini dia. Jadi fungsi var kemudian disorot mulai dari E6 sampai dengan E15. Itu untuk memperoleh nilai varians. Nah, selain itu, di sini ya, kita kan akan mencari nilai standar deviasi. Nah, varians dan standar deviasi ini, jika varians itu memang melihatnya lebih pada rata-rata semua nilai dalam kumpulan data. Ya. Kemudian standar deviasi, kalau standar deviasi ini kita melihat penilaian itu yang paling tepat berdasarkan dari penyebaran data. Ya, walaupun memang terdapat perbedaan antara kedua konsep ini, namun memang saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, tingkat risiko kita ukur di sini ya dengan menggunakan nilai ini. Nah, kemudian juga ada kita mencari nilai dari koefisien of variance. Nah, ini yang tadi udah ya, variance kita peroleh datanya pakai fungsi var. Kemudian untuk yang standar deviasi juga di sini kita menggunakan fungsi dari stdef, ya, standar deviasi. Nah, Ibu sorot di sini. Jadi kalau kalian mau mencari nilai standar deviasi, ini adalah pakai fungsi sama dengan stdef, ya, standar deviasi, sorot dari E6 sampai dengan E15. Nah, standar deviasi ini adalah akar dari nilai varians. Nih kalau kalian lihat ya, akar dari nilai varians. Jadi nilai varians ya ini, nah ini adalah ini nilai standar deviasi. Standar deviasi ini simbolnya. Nah standar deviasi ini adalah akar dari nilai varians. Jadi akar dari 0,0154 itu adalah 0,1239. Ya, kalau kita lihat seperti ini. Sama dengan ya nilai varians. Kalau kita akarkan, akar itu kan sama dengan pangkat setengah ya. 0,5. Oke. Oke, sebentar. Ini titik. Nah, sama ya nilainya. Nah, ini dia. Sama nilainya. Nah, 0,1239. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa benar bahwa standar deviasi ini adalah akar dari nilai varians. Tapi kalau kalian mau menggunakan Excel, pakai rumusnya yang fungsi stdef ya, standar deviasi, kemudian sorot mulai dari periode kedua yang kita hitung return pertama sampai dengan warna biru sampai dengan 0,0741. Nah, kemudian di sini untuk mencari yang bold juga sama ya caranya. Ini sudah Ibu tandai, caranya sama seperti itu. Namun datanya menggunakan data yang return bold. Nah, selain itu kita akan mencari nilai kalau tadi yang kita hitung ini adalah untuk saham individual. Jadi kita hitungnya masing-masing. Kalau auto ya kita auto, hitungnya auto, kita tidak
gabungkan dengan BAL. Begitu juga untuk yang BAL ya, kita fokus di data yang BAL. Tapi di sini kita sekarang akan mencari nilai portofolio. Kalau portofolio berarti kita membutuhkan data tambahan. Ada data tambahan, di sini yang warna hijau, ini adalah data dalam soal ya, tambahan, di mana kita butuh kombinasi. Data kombinasi untuk masing-masing saham. Kita akan mencari nilai portofolionya untuk expected return portfolio. Jadi yang kita akan cari sebenarnya adalah nilai ini. Ya, ini yang warna, sorry. Ini ada yang warna kuning, yang ujung. Kita mau cari nilai ini, expected return portfolio. Ya. Nah, nilai expected return portfolio yang ini, nah ini yang akan kita cari sebenarnya. Di mana kita membutuhkan data tambahan, ada data kombinasi. Nah, untuk mencari nilai expected return portfolio, maka kita harus mencari terlebih dahulu nilai dari ini. Ya, kita harus mencari nilai dari data yang kita peroleh. Nah, yang pertama, kita akan harus mencari nilai, sini ya, kita mencari nilai expected return portfolio, di mana ini rumusnya, jika kalian lihat, rumusnya itu adalah, ini J5, J5 itu adalah nilai kombinasi, ya, berarti nilai kombinasi ini, jangan lupa pakai tanda kurung ya, berarti sama dengan buka kurung, nilai kombinasi untuk saham untuk auto, kemudian dikali dengan di sini E17. E17 itu adalah ini ya, yang tadi kita sudah peroleh nih, E17 itu yang ini ya. E17 ini adalah expected return untuk yang auto. Nah, expected return auto nih. Berarti yang ini ya, expected return auto, tutup kurung, kemudian ditambah dengan, ingat kita di sini, kalau di part yang ini kita sudah gabungkan tuh antara auto dan BAL dalam portofolio, berarti rumusnya kita tambahkan dengan, di sini ada K5, K5 itu adalah kombinasi, tapi kombinasinya yang BAL. Ya sama sebenarnya seperti tadi, tapi kita gabungkan. Jadi kalau ditambah dalam kurung K5 ini adalah kombinasi yang BAL, dikalikan tanda bintang ya, dengan nih F17. F17 itu adalah ini sama expected return tapi yang untuk data ini, untuk data return BAL ya. Berarti seperti itu ya yang harus kalian hitung. Kemudian kenapa di sini Ibu tambahkan tanda dolar nih di sebelah sini. Ibu tambahkan tanda dolar, di sini juga Ibu tambahkan data dolar karena Ibu supaya Ibu tinggal enter aja ya, nggak kekunci gitu. Supaya kekunci ya. Nah, di sini ingat ya rumusnya itu kombinasi dari auto dan BAL. Jadi sama dengan dalam kurung kombinasi auto dikalikan dengan expected return untuk auto, nanti ditambahkan lagi dengan kombinasi BAL, ditambahkan lagi dengan dikalikan lagi dengan expected return untuk yang BAL, seperti itu. Nanti kalau sudah tinggal di enter saja ya. Nah, kalau kalian sudah menghitung yang satu ini, nah ke bawah itu kalian tinggal cari ujungnya aja. Nah, tinggal ditarik ke sini. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, kalau kalian sudah memperoleh nilai ini, nah kita akan mencari nilai risikonya. Ini adalah nilai expected return-nya ya. Ini ya. Nah, ini yang L ini adalah nilai expected return untuk portofolio. Berarti nilai keuntungan diharapkan ini dalam suatu portofolio auto dan BAL digabung ini, kita memperoleh datanya seperti ini. Nah, selain expected return, pasti ada risikonya. Nah, untuk mencari nilai risiko, ini adalah risiko nih. Ya, nilai risiko portofolio. Sebelumnya kita harus mencari nilai ini dulu, karena ya untuk memperoleh nilai standar deviasi, kita mencari nilai variansinya dulu. Jadi kita mencari nilai ini dulu ya. Oke, nilai ini ya kita akan peroleh rumusnya. Perhatikan ya, di sini sudah Ibu gunakan rumusnya, kalian perhatikan rumusnya. Oke, ini dia rumusnya. Nah, panjang ya.
rumusnya di sini adalah yang pertama, sama dengan, ya, dalam kurung, sama dengan dalam kurung, J5 itu adalah kombinasi untuk yang alto dikalikan dengan E18. E18 itu adalah ini, ya, varians untuk yang alto. Nah, varians untuk yang alto, kemudian ya tutup kurung, saya tambahkan tanda dolar supaya dikunci, ditambah dengan di sini dalam kurung K5. K5 itu yang ini, kombinasi untuk yang bal. Dikalikan, tanda bintang itu dikalikan, Ibu tambahkan tanda dolar, kemudian di sini pakai yang F18. F18 itu adalah data untuk bal, ya, untuk variansnya. Nah, 0,0236, ya, tutup kurung ditambah dengan dalam kurung, ini sudah rumusnya ya, 2 kali, nah, 2 ini udah rumusnya, jadi kalian tetap gunakan angka 2 ini, ya, 2 ini adalah rumusnya, berarti tambah dalam kurung 2, ini tanda bintang ini kali, ya, 2 dikali J5, 2 dikali dengan ini, kombinasi alto, ya, dikalikan dengan K5. K5 itu adalah kombinasi bal, ya. Lalu ada tanda bintang lagi, artinya dikali, ya. Dikali lagi, dikalinya itu adalah dikali lagi E19. Nah, E19 itu adalah nilai dari standar deviasi. Standar deviasinya untuk yang alto ya, E19. Ini dia. Ya, yang ini. 0,1236. Saya tambahkan tanda dolar supaya kekunci. Nah, dikalikan dengan di sini F19. F19 itu sama ya seperti yang tadi, tapi untuk data bal ya. Standar deviasi untuk data bal 0,1536 ya. Jangan lupa ditambahkan tanda dolar. Kemudian dikali dengan di sini nilai dari yang tadi yang kita sudah peroleh sebentar di sini ya. 21. Ada yang ke hide. Ada yang ke hide. Ini ya. Nah, di sini tadi ini rumusnya ya. Nah, tadi kita sudah menghitung sampai dengan dikali dengan F19 atau standar deviasi yang written bal dikalikan dengan D21. D21 ini adalah korelasi atau nilai korelasi dari saham ini 0,570539. Nah, jadi ini rumusnya tutup kurung, nanti akan keluar nilai dari ini ya, nilai dari varians ini untuk portofolio. Nah, kalau sudah dapat nilai ini, tinggal ditarik sorot ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, ini kita belum dapat nilai dari standar deviasinya, risikonya. Ini masih pangkat 2 ya, masih pangkat 2 untuk portofolionya, ya, masih varians. Berarti untuk memperoleh nilai standar deviasinya, diakarkan. Jadi hasil dari ini masing-masing ini akar ini, hasilnya ini, akar ini, hasilnya ini. Ingat diakarkan itu sama dengan nilai pangkat 0,5 ya. Berarti ini nilai dari kita harus hilangkan nilai pangkat 2 ini. Untuk menghilangkan nilai pangkat 2 ini kita tinggal masukkan saja datanya ya di sini. Berarti tinggal dari ini ya. Misalkan kita mau mencari ini, ambil fokus datanya dari sini. Berarti ini datanya adalah sama dengan ya, seperti ini. Nah, sama dengan ya, sama dengan nilai ini ya. Pangkat itu tandanya ini, pangkat 0,5. Nah, pangkat 0,5 ini sama dengan akar ya sebenarnya. Nah, seperti ini. Nanti kalian akan memperoleh nilai ini, tinggal ditarik. Nah, seperti itu. Nah, sudah. Berarti di sini kalian sudah memperoleh nilai expected return untuk portofolio adalah ini. Kemudian nilai risiko portofolionya adalah ini. Nah, seperti itu. Ini untuk portofolio ya. Yang ini untuk portofolionya. Jadi, expected return untuk portofolio, ini untuk risikonya untuk portofolio. Nah, kalau di sini untuk individualnya ya,
returnnya masing-masing. Oh ya, untuk nilai dari coefficient of variance, coefficient of variance ini adalah perbandingan antara nilai dari nilai dari standar deviasi dengan nilai dari expected return untuk masing-masing saham. Di sini rumusnya nih kalau kalian lihat. Ya. Kemudian juga di sini ada nilai dari korelasi karena nanti kita butuh nih data untuk menghitung nilai korelasi di sini ya. Nah, di sini kita butuh data ini nih. Nah, D21. D21 ini kan nilai dari ini. Nah, coefficient of variance ya. Coefficient of variance. Nah, di sini ada coefficient of variance tadi sudah Ibu jelaskan. Di yang ini, yang untuk mencari nilai risiko, kita butuh data yang ini, D21. Yang ini ya, korelasi. Nah, untuk korelasi kita menggunakan fungsi korel ya. Jadi kalian caranya itu adalah ini rumusnya nih. Jadi pakai fungsi korel, nah ini. Sama dengan korel nanti disorot mulai dari ini. Nah, untuk korel itu kalian sorotnya langsung dua-duanya. Jadi mulai dari E6 ya sampai dengan E15 dan juga F5 sampai dengan F6 F berapa nih F15. Jadi nih kalau Ibu tampilkan seperti ini ya, ini rumusnya korel. Nah, seperti itu. Nah, ya sama dengan nih, korel. Oke, nanti kalian tinggal sorot dari sini. Nah, langsung dua-duanya. Seperti itu, langsung enter. Tarik. Nah, ini ya nilainya. Oke, itu untuk memperoleh nilai korelasi ya. Nilai korelasi seperti itu. Nanti kita sorot di sini ya. Kemudian kita sorot juga yang ini. Nah, ini. Nah, penuh ya nilainya. Ini dia. Nah, jadi ingat pada saat kalian mau menghitung nilai korelasi yang ini, ya, caranya tadi ya, sama dengan langsung semuanya ya. Jadi sama dengan pakai fungsinya korel. Nah ini nanti ketemu korel, klik 2 kali. Nah ini ada formatnya ya. Kalian langsung semua mulai dari auto dan bal, tapi per kolom ya. Kita ambil sampai dengan ini. Kalau sudah kita kasih tanda koma dulu, lalu dari sini sampai dengan ini. Yang bal ya. Setelah itu tutup kurung. Oke, nanti ketemu angkanya seperti ini. Nah, seperti itu kaitannya dengan cara menghitung nilai dari return individual saham, risiko masing-masing saham, kemudian juga ini adalah nilai expected return untuk portofolio dan juga risiko untuk portofolio. Mungkin demikian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat apa yang Ibu sampaikan kali ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.